Fans F1 sepertinya sedang mengalami 24 jam yang cukup gila. Setelah disibukkan dengan huru-hara penolakan tim Andretti, keesokan harinya fans F1 kembali chaos dengan berita mengejutkan soal kepindahan Lewis Hamilton ke Ferrari sebagai rekan setim Charles Leclerc mulai musim 2025 nanti. Berita Hamilton ke Ferrari ini muncul sangat cepat dan tidak diduga-duga akan menjadi kenyataan pada awalnya. Banyak orang termasuk kami yang sempat tidak percaya akan gosip ini karena timingnya yang aneh dan terkesan dipakai untuk mengalihkan isu Andretti. Sampai kemudian memang bisa dipastikan jika hijrahnya Hamilton ke Ferrari bukanlah gosip atau pengalihan isu saja, tetapi memang sebuah langkah transfer pembalap yang sedang dilakukan oleh kedua belah pihak. Hamilton bersama Ferrari sudah melakukan negosiasi di balik layar dan semua berjalan dengan begitu cepat, apalagi dengan turun langsungnya John Elkann selaku presiden Ferrari di meja perundingan. Puncaknya adalah kemarin ketika Toto Wolff mengumpulkan semua tim member di markas pusat Mercedes di Brackley yang tujuannya adalah menginformasikan soal kebenaran jika Lewis Hamilton memang akan hijrah ke Maranello. Berita transfer Hamilton ke Ferrari jelas sebuah kepindahan yang masif dan menjadi transfer pembalap terbesar sejak Sebastian Vettel pindah ke tim kuda jingkrak pada 2015 silam. Unsur kejutannya juga sangatlah kuat karena siapa yang sangka jika Lewis Hamilton yang terkenal loyal dengan Mercedes dan baru 5 bulan yang lalu memperpanjang kontraknya di sana tiba-tiba memutuskan untuk pindah tim begitu saja. Belakangan memang diketahui kalau sebenarnya kontrak baru Hamilton di Mercedes hanya sampai 2024 saja dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Dan Hamilton memilih untuk tidak memperpanjangnya dan hijrah ke Ferrari. Tapi kenapa secepat ini? Dan apa yang membuatnya cukup yakin untuk pindah ke Ferrari bahkan sebelum mobil W15 dirilis ke publik? Apa yang terjadi dengan hubungan Hamilton bersama Mercedes? Lewis Hamilton dan Mercedes adalah dua hal yang sulit dipisahkan, dan keduanya seakan-akan adalah simbiosis mutualisme, karena memang hubungan mereka sudah terjalin sejak sang pembalap lakoni debut pada 2007 bersama McLaren, sampai 16 tahun lamanya. Apalagi dengan kesuksesannya di era hybrid, dengan mengumpulkan 6 gelar juara dunia tambahan, membuat Hamilton dan Mercedes pasangan paling sukses di F1. Namun dalam 2 tahun terakhir, harus diakui jika hubungan antara mereka berdua memang sedang berada dalam ujian yang cukup menekan mental. Datangnya era mobil ground effect mengubah segalanya dengan tidak kompetitifnya Mercedes dan mereka diasapi oleh Red Bull pasca rivalitas panasnya pada 2021. Sejak era ini dimulai, sudah 2 tahun lamanya pula Hamilton mengalami puasa kemenangan dan dari sini pula tingkat kepercayaan sang juara dunia kepada timnya sendiri diuji. Meskipun di media, Hamilton berulang kali mengatakan kalau dia percaya Mercedes punya tim dan resource untuk bangkit dari keterpurukan. Namun di dalam dirinya, ternyata kepercayaan itu secara perlahan mulai luntur. Bahkan meskipun Mercedes sudah mengembalikan James Allison sebagai direktur teknis, rupanya itu tidak cukup untuk meyakinkan Hamilton untuk tetap mempercayai mereka dalam perburuan gelar ke-8 yang ia idam-idamkan. Utamanya sejak era ground effect, Ferrari nampak memiliki mobil yang lebih meyakinkan daripada Mercedes. Tahun lalu saja, Ferrari yang mampu memutus kemenangan Red Bull dan andaikan mereka tidak ketiban sial di akhir musim, maka Mercedes tak akan finish di runner-up konstruktor. Rasa kepercayaan dan keyakinan yang hilang itu diyakini jadi salah satu faktor kuat mengapa Hamilton menerima pinangan dari Ferrari. Tetapi fakta jika semua terjadi sebelum mobil W15 turun ke sirkuit sepertinya menyimpan tabir yang perlu diungkap soal keretakan hubungan Mercedes dan Hamilton. Bisa saja jika kepindahan Hamilton ini lebih dari sekedar lunturnya rasa percaya terhadap kemampuan Mercedes dalam memproduksi mobil kompetitif. Gejolak politik di dalam internal Mercedes belakangan ini memang tidak stabil. Posisi Lewis Hamilton sendiri sejak 2020 sudah digoyang oleh bos besar Mercedes, Ola Kalinius, yang ingin adanya regenerasi di dalam tim dan persoalan gaji sang mega bintang yang terlampau besar. Dia lebih menyukai George Russell dan terus-menerus menuntut Toto Wolff untuk mencari pembalap lain guna menghentikan Lewis Hamilton. Keberadaan pembalap wonderkid seperti Andrea Kimi Antonelli semakin menyulitkan Toto Wolff untuk menjaga Hamilton selaku anak kesayangannya di Mercedes. Dan mau tidak mau, ia cuma bisa memberikan sang pembalap perpanjangan kontrak 2024 plus 1. Dengan kontrak tersebut, Toto sudah tahu jika ia akan kehilangan pembalap bintangnya ke tim lain atau di kasus ini adalah Ferrari. Ini adalah pengorbanan yang dilakukan Toto Wolff untuk memperpanjang masa baktinya sebagai bos di Mercedes dan memuluskan jalan bagi Kimi Antonelli di kemudian hari.
Hamilton mungkin memandang jika durasi kontrak barunya yang pendek tersebut adalah sesuatu yang kurang etis dan pertanda jika Mercedes sudah tidak menginginkan kehadirannya di dalam tim. Oleh karena itu, ia bisa dengan cepat bernegosiasi dengan Ferrari. Yang jelas, kepindahan Hamilton yang sangat cepat ini berhasil memukul telak Mercedes dari segala sisi. Apapun yang terjadi di balik layar dan apapun yang Mercedes lakukan sampai membuat Hamilton kehilangan kepercayaan, itu sudah tidak bisa diperbaiki dalam waktu setahun. Dan semua ditunjukkan dari cara Hamilton meninggalkan Mercedes, yang menurut kami cukup tega dan tanpa kompromi. Selain soal hubungan Hamilton dan Mercedes yang merenggang, lantas apa yang Ferrari tawarkan untuk bisa meyakinkan juara dunia 7 kali tersebut untuk pindah ke Maranello? Pendekatan Ferrari di sini tidak main-main, karena John Elkann, selaku presiden langsung turun tangan untuk membujuk Hamilton. Elkann diketahui sudah lama ingin memboyong Hamilton ke Ferrari, dan tahun lalu pun sudah ada rumor soal kepindahan pembalap Mercedes tersebut. Namun gagal, karena dia memilih stay di tim. Meski kemudian dia tak menyerah, dan mengetahui ada celah di kontrak, Elkann bergerak cepat untuk melakukan negosiasi ulang bersama Hamilton. Negosiasinya sendiri baru berjalan 3 pekan yang lalu, dan berjalan sangat mulus antara keduanya. Jangan lupa, ada keberadaan Frederick Vasseur di sana, yang notabene adalah bos tim ART saat Hamilton masih membalap di ajang GP2 dulu. Lagi pula, siapa yang tak mau pindah ke Ferrari? Ingat kata Vettel, semua orang adalah fans Ferrari, bahkan meskipun mereka bilang tidak, tapi di lubuk hatinya pasti ada kesan tersendiri ketika melihat Ferrari. Hamilton saja sejak dulu sudah mengungkapkan jika ia punya keinginan terpendam untuk bisa membalap di tim kuda jingkrak itu suatu saat nanti. Selama bertahun-tahun pula Hamilton berkali-kali dikaitkan dengan Ferrari, namun tak pernah kejadian. Sampai akhirnya momen itu tiba. Dan 2025 nanti, Ferrari akan kedatangan pembalap sekali berjuara dunia lagi di timnya. Kami masih belum tahu seberapa besar gaji yang dibayarkan kepada Hamilton, namun diyakini jika jumlahnya hampir setara dengan Max Verstappen. Namun yang paling penting adalah, apakah Ferrari bisa meyakinkan Hamilton jika mereka bisa lebih kompetitif dari Mercedes dalam 3 tahun ke depan? Jika kita kembalikan lagi ke terakhir kali Lewis Hamilton membuat heboh jagat F1 ketika ia pindah ke Mercedes pada 2013, maka semua orang saat itu juga tidak yakin dengan seperti apa prospek Mercedes yang masih mediocre. Tapi ternyata, keputusannya berbuah manis dengan dominasi di era hybrid. Bisa jadi hal yang sama terjadi juga di Ferrari, karena skenarionya sama, yaitu Hamilton pindah di 2025, dan tahun berikutnya adalah regulasi baru. Apakah Ferrari sudah menunjukkan data meyakinkan dari mesin 2026 mereka kepada Hamilton, dan membuatnya yakin untuk pindah ke Maranello? Itu sangat mungkin terjadi. Menutup karir bersama Ferrari pastinya juga akan menjadi sebuah epilog yang epik bagi Hamilton, yang menyukai hal-hal berbau romansa di dalam karirnya. Seorang GOAT sepertinya juga belum lengkap kalau belum pernah mencicipi semusim membalap bersama Ferrari, dan ia ingin mengikuti jejak Michael Schumacher, serta ini adalah sesuatu yang tidak bisa Ayrton Senna lakukan dulu. Apalagi jika suatu saat nanti bisa meraih juara dunia, tentu kenangannya bersama tifosi jauh lebih indah. Dan kalaupun tidak juara dunia bersama Ferrari, itu tidak akan merusak status legendanya, karena Alonso serta Vettel pun juga gagal dulu. Sekarang, Ferrari berhasil membentuk salah satu duet pembalap paling kuat dan paling fenomenal di 2025 nanti, dengan memasangkan Hamilton bersama Charles Leclerc. Leclerc adalah pembalap muda yang dulu diklaim Hamilton sebagai salah satu talenta potensial terbaik di 2019, dan tahun depan mereka akan dipasangkan dalam satu tim. Di satu sisi jelas sangat positif bagi Ferrari, namun di sisi lain potensi konfliknya jelas sangat besar, karena keduanya punya ambisi masing-masing, yaitu membawa gelar juara dunia pulang ke Maranello, apalagi dengan sistem Leclerc sentris yang mereka usung. Tetapi melihat John Elkann yang turun langsung dalam negosiasi Hamilton, maka sepertinya posisi Leclerc bukanlah prioritas lagi di Ferrari, dan ia harus berbagi ambisi dengan sang mega bintang. Kedatangan Hamilton merupakan sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu Ferrari selama bertahun-tahun, utamanya sejak tidak ada sosok Sebastian Vettel di dalam tim. Aura legendaris dan juara dunia Hamilton membawa semangat baru di Ferrari, dan tim akan lebih terpacu untuk membuat mobil yang kompetitif. Hamilton juga diharapkan bisa membantu Vasseur dalam misinya untuk memboyong engineer-engineer top ke Ferrari. Masih belum jelas apakah Hamilton akan ikut membawa race engineer-nya, Peter Bono Bonington, ke Ferrari atau tidak. Tapi tak dibungkiri jika ia bisa memancing banyak engineer untuk ikut hijrah ke Maranello.
Kehadiran Hamilton dianggap sebagai kepingan puzzle yang datang untuk melengkapi proyek rebuilding yang dilakukan oleh Frederick Vasseur. Hamilton melanjutkan tradisi pembalap kaliber juara dunia yang membalap di Ferrari dan ikuti jejak Alain Prost, Schumi, Alonso, dan Vettel. Mentalitas juara inilah yang diperlukan di dalam tim dan sebuah impian yang akhirnya terwujud bagi Hamilton untuk membalap di Ferrari. Apakah artinya Leclerc tidak cukup bagus untuk juara di Ferrari? Secara skill, tidak. Tapi secara mental, harus diakui, iya. Karena Ferrari membutuhkan pembalap bermental juara, yang bukan hanya sekedar menang balapan saja. Tinggal bagaimana Hamilton beradaptasi di Maranello dengan segala keruwetan sistemnya, dan semoga saja dia betah untuk membalap di sana sampai pensiun nanti. Gimana pendapat kalian soal Hamilton pindah ke Ferrari ini? Kaget? Seneng? Atau malah sedih? Tulis di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.